Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya mau ngebahas tentang omset gede tapi rugi. Tapi uangnya kemana sih? Penjualan banyak, cuman dirasa kok penjualan banyak kok uangnya cuma segini-segini aja, atau malah rugi, kok malah susah bayar hutang padahal penjualan banyak. Nah, kalau Anda merasakan itu, berarti selamat, Anda siap-siap mau naik level karena saya mengalami itu. eh Biasanya ini terjadi ke orang yang bisnisnya nggak sekolah dalam tanda kutip. Artinya yang orang yang memang nggak sekolah bisnis, karena untuk bisnis untuk yang sekolah bisnis kemungkinan besar nggak mengalami ini karena pasti diajarkan di sekolahnya. Oke. Jadi sekali lagi, kalau omset teman-teman gede, bagus, alhamdulillah. Kalau rugi, nah ini insya Allah saya akan jabarkan solusi sepengalaman saya. Saya pernah mengalami ini dan alhamdulillah sekarang udah nggak mengalaminya lagi. Dan saya akan share ke teman-teman pengalamannya seperti apa. Oke, ini part satu. Saya menjaga supaya tidak terlalu panjang. Jadi intinya masalah pembukuan aja teman-teman. Jadi pembukuan teman-teman serapi apa sih, sebagus apa, seakurat apa? Sebenarnya pertanyaan itu. Jadi kalau teman-teman merasa rugi tapi omsetnya banyak, atau merasa penjualan banyak dan uangnya bingung kemana, itu masalah pembukuan. Oke, itu solusi umumnya adalah pembukuan. Buatlah pembukuan yang rapi. Nah, pembukuan yang seperti apa? Untuk spesifik masalah ini sebenarnya terbagi tiga masalahnya. Yang satu itu cost structure, bahasa kerennya itu profit loss. Jadi tiap produk tuh ada cost structure-nya teman-teman. Jadi ada produk A, produk B, produk C, produk D. Itu untungnya berapa sih tiap produk kalau dijual, pricingnya berapa sih tiap produk kalau dijual, mana yang untungnya gede, mana yang untungnya nggak gede, nanti akan saya jabarkan. Lalu nanti di part 2 insya Allah, yaitu masalah inventory. Ini banyak banget yang masih belum melek soal inventory ini. Contoh simpelnya gini, soal inventory toko bangunan. Nah, toko bangunan tuh larisnya luar biasa, apalagi yang jualnya murah. Tapi apakah dia tahu berapa banyak sih seng yang ada di gudang saat ini? Nah, kemungkinan mereka saya beberapa kali belanja, misalkan si incinya atau si kokonya nanyain pegawainya ada nggak di sana. Nah, harusnya tuh nggak gitu, tapi harusnya lihat ada di data berapa. Itu penting, ngaruh banget ke pembukuan, ngaruh banget ke berapa sih jumlah aset teman-teman. Itu nanti insya Allah akan saya bahas di part 2. Lalu yang terakhir soal uang gantung. Nah, uang gantung ini lumayan berpengaruh, apalagi yang jualan di marketplace. Ini spesifik marketplace ya. Jadi kalau kita jual di marketplace itu kan uangnya nggak langsung cair ya. Jadi kalau misalkan saya jual 130.000, jual 100.000 barang biar gampang, 2 atau 3 hari kemudian baru cair. Itu pun kalau pelanggannya nggak komplain. Itu baru satu order. Kalau ada 100, ada 1000, ada sejuta. Nah, berapa sih angkanya? Nanti akan saya share pengalaman saya, berapa sih uang yang gantung di Tokopedia, Shopee, Lazada dan seterusnya, dan gimana cara ngakalinnya. Oke, itu part 3 insya Allah. Yang part pertama yaitu cost structure. Sebenarnya simple sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman jualan tuh kan sebenarnya beli dengan harga tertentu, ditambahkan sesuatu, lalu jual. Itulah namanya jualan. Itu ada harga beli, ada harga jual. Selisihnya adalah profit kita. Nah, kita harus tahu cost structure-nya, yaitu HPP. Nah, saya kaget juga ada beberapa yang share bahwa gimana ya cara ngitung HPP ya. Ya gimana ya, saya juga bingung ngasih taunya. Memang itu nggak gampang. Bukan gak gampang, memang itu dinamis teman-teman. Gak bisa teman-teman jualan produk yang sama hari ini sama 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang HPP-nya pasti beda, dolar berbeda. Ada yang sensitif terhadap dolar, ada yang sensitif terhadap ongkos produksi, ada yang sensitif terhadap bahan baku misalkan, dan seterusnya. Jadi HPP ini memang gak akan akurat 100% ya, nggak apa-apa. Ya minimal usahakanlah seakurat mungkin, 90% itu sudah oke. Ini teman-teman harus tahu tiap produk teman-teman punya 100, HPP-nya berapa tiap 100 itu. Tiap produk tuh harus tahu berapa. Jadi kalau ada banyak ya harus tahu HPP-nya berapa. Ya, yang fashion, yang jualan reseller, yang reseller mungkin agak gampang ya. Yang jualan elektronik, yang importir itu harus tahu HPP-nya. Nah, kalau memang berubah-ubah tiap waktu ya ambil aja rata-ratanya. Misalkan saya nyetok kabel USB 1000 piece hari ini dengan dolar sekian.
lalu sedangkan stok bulan lalu masih ada 200 piece, ya dirata-ratain aja. Jadi berapa HPP-nya? Itu memang akan berubah terus ya HPP-nya. Itu wajar banget. Jadi kalau kebingungan gimana biar akurat, nggak usah terlalu akurat. Ya 90% itu sudah oke. Lalu gaji. Teman-teman harus tahu gaji karyawan, termasuk gaji teman-teman. Anda harus menggaji diri Anda sendiri ya, jangan sampai tidak. Walaupun cuma 100.000, 200.000, wajib menggaji diri sendiri karena itu menjadi salah satu tonggak untuk kita growth, kita berkembang dan seterusnya, dan tidak nyoceng. Bahasa Sundanya itu nyoceng apa ya? Tidak nilep. Nah, tidak nilep uang bisnis. Jadi kita sudah punya penghasilan sendiri dari gaji, menggaji diri kita sendiri. Nah, gaji itu wajib tahu teman-teman, bentuknya adalah persentase. Jadi teman-teman gaji bulanannya berapa nih? Jadi ada misalkan setahun berapa, ambil rata-ratanya. Nah, gaji rata-rata tersebut ambil angka persentasenya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kalau teman-teman nggak tahu atau baru jualan, ambillah angka 20% dari omset atau dari harga jual. Lalu operasional juga sama, teman-teman cek aja data teman-teman dari bulan ke bulan, biaya kontrakan berapa, listrik berapa, plastik berapa, minum, kopi dan sebagainya berapa, ambil rata-ratanya. Dan jika teman-teman baru jualan, saran saya ambil data 15%. Ingat, angka ini untuk yang baru jualan ya. Untuk yang teman-teman belum punya pembukuan rapi, saran saya cek angkanya tersebut. Saran saya bikin dulu pembukuannya yang rapi, baru cek angkanya. Ini kenapa saya bilang 15% atau 20%, ini data saya. Kalau gaji tuh saya sebenarnya di 18%, tapi biar gampang 20%, operasional tuh sekitar di 13 sampai 15%. Ya, saya ambil aja 15%. Lalu marketing. Marketing juga penting teman-teman. Sama seperti gaji sama operasional, menentukannya yaitu cari rata-rata setidaknya ya setahun ke belakang. Rata-ratanya berapa persen dari omset. Kalau misalkan baru jualan juga ambil 15%. Nah, angka ini nggak perlu khawatir, karena apa? Nanti seiring waktu buat Anda yang baru jualan dia akan berubah. Makanya pentingnya pembukuan tadi. Oh, ada yang lupa yaitu pajak. Pajak ambillah 0,5%. Kalau yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Oke, ini wajib teman-teman hitung, setidaknya persentase ini udah ada. Lalu teman-teman buat spreadsheet atau Excel yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Di tiap produk ya, misalkan produk A, dia itu harga jualnya berapa? Katakanlah biar mudah ya, Rp100.000. Lalu dia HPP-nya berapa? Katakanlah Rp70.000. Lalu gaji teman-teman ternyata baru mulai bisnis, gaji kan tadi saya bilang 20% ya dari harga jual. Berarti 20% itu sama dengan Rp20.000. Lalu ada operasional. Tadi saya bilang 15% ya, berarti Rp15.000. Lalu ada marketing. Itu saya bilang juga 15%. Lalu ada pajak. Pajak itu 0,5%, berarti Rp500. Nah, ini cobain aja. Ini 100.000 dikurangi ini, dikurangi ini berapa? Kita hitung. Ini 70.000 tambah 20, 90, 105, 110, 120, 120.500. Ternyata selama ini teman-teman jualan itu memang rugi 20.500. Nah, kalau jualannya untuk rugi ya gimana? Ya gak akan kerasa sih omsetnya, mau omset berapapun ya tetap akan merugi. Itulah pentingnya. Nah, dari sini dari semua produk teman-teman A, B, C, D, E, F, G itu wajib dihitung ininya. Jadi ketahuan profit loss-nya teman-teman dari setiap lini produk tuh berapa. Ada yang profitnya tinggi, ada yang profitnya kecil, mungkin ada yang loss, teman-teman harus, atau yang rugi ya, yang rugi itu harus dinaikkankah pricingnya atau diakalin apa, atau kalau mau jual rugi ada tekniknya tersendiri, bisa cek di video saya yang lain, ada tips untuk jual rugi, itu intinya untuk cross selling. Tapi secara umum kalau masalah teman-teman sekali lagi adalah omset gede tapi tapi merasa rugi, masalahnya tuh di sini salah satunya. Oke, jadi harus tahu cost structure-nya, dihitung mana profit atau loss-nya, mana yang profit, mana yang loss. Lalu tinggal ubah pricingnya, dan itu iterasi terus, datanya akan berubah terus. Oke, itu wajib dihitung. Oke, ini part 1, insya Allah part 2 akan saya bahas tentang inventory. Yang part 3 akan saya bahas tentang uang yang ngegantung di marketplace. Pasti ini Anda lagi mengalaminya, begitu juga saya.
Oke, sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika iya, tolong subscribe channel saya. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat praktek.